Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Pak. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala SDS 1 Sidorejo, Kepala sekolah di mana saya bekerja, terkait dengan bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, Pak. Begini, Pak, mungkin selama ini di sekolah Bapak menemukan banyak kasus di mana kasus itu bisa dikategorikan sebagai dilema etika atau benar lawan benar, atau bisa jadi bertemu dengan kasus rujukan moral atau benar lawan salah. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ini berupa dilema etika atau rujukan moral, Pak. Untuk kasus dilema atau moral itu kita mengidentifikasikan ada 9 langkah. Yang pertama yaitu kita mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi untuk kasus yang sama. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah dengan uji legal dan uji regulasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, untuk pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip evolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi 3 dilema. Yang keempat, buat keputusan. Yang 9 yaitu kita melihat lagi keputusan itu dan kita refleksikan. Oke, berarti lengkap, Pak. Ketika ada kasus tidak langsung diputuskan begitu saja, Pak. Oke. Mungkin selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, ini bagaimana? Kita gunakan dalam pengambilan keputusan dengan 4 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma individu lawan masyarakat. Yang kedua, paradigma rasa keadilan lawan kasihan. Yang ketiga yaitu paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat yaitu paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Oh gitu, Pak. Iya. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama yaitu kita menentukan topik terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan tujuan untuk membuktikan dari topik itu. Kita lanjutkan mengumpulkan informasi-informasi dan mencari sumber-sumber permasalahan. Oh, itu, Pak. Ya, itu masih ada tambahan lagi yaitu dengan mengumpulkan informasi kita bisa membuat kerangka teks, kemudian mengembangkan kalimat dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau kita mengambil keputusan tentang dilema etika, itu kita melihat permasalahannya dulu. Kalau permasalahannya spontanitas, kita mengadakan keputusan yang dibuat dengan baik dan diimplementasikan dengan baik tentang kasus etika. Oh, berarti kita lihat permasalahannya dulu, Pak. Iya. Oh, okay. Baru diimplementasikan. Oh, okay.
mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika, Pak? Hal-hal yang kita tentukan dalam tantangan kasus D5 etika itu ada kurang lebih 5, yaitu yang hal pertama yaitu individu lawan masyarakat, yang kedua hal rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang selanjutnya kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang, yang terakhir yaitu berpikir berbasis akhir. Pertanyaan berikutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentang permasalahan D5 etika yang kita gunakan acuan, kita yaitu melihat permasalahan dulu. Kalau permasalahannya itu langsung, maka kita memiliki prosedur pertama yaitu prosedur langsung dengan langkah untuk mendapatkan solusi supaya prosedur yang terbaik dan benar dapat kita hadapi untuk D5 atau etika di tempat kerja yang kita alami tiap hari. Ngoten, Pak. Iya. Berarti kita melihat permasalahannya terlebih dahulu, ngoten nggih. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika, Pak? Dalam kasus D5 etika itu ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor agama, kemudian faktor sosial, yang selanjutnya faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian faktor legislasi, dan kemudian keputusan yuridis, pekerjaan, dan lain-lain. Oh, jadi ada banyak faktor, Pak. Iya, ada faktor agama, ada faktor sosial, kemudian ilmu dan teknologi, kemudian ada yuridis, kemudian ada juga faktor pekerjaan. Pertanyaan terakhir, Pak, ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 etika? Dalam mengambil keputusan yang kita ambil berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kita melakukan demi kebaikan untuk orang banyak. Yang kedua, kita menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip diri kita. Yang ketiga, kita melakukan apa yang kita harapkan untuk orang lain, kita lakukan pada diri kita. Itu jawaban kita. Oh, iya, bagus sekali, Pak. Ngoten, ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, sangat memberikan ilmu banyak kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa belajar lebih dalam tentang pengambilan keputusan terkait kasus-kasus baik D5 etika atau rujukan moral, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga untuk diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita dan sekolah. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Baru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Baru sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk saya.
mohon izin mewawancarai Bapak selaku Kepala SDN 1 Jimbung terkait bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan. Boleh Pak G? Oh, boleh-boleh saja Pak. Nanti insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman dan kemampuan saya di sini. Ini Pak, mungkin selama ini Bapak selaku kepala sekolah dihadapkan dengan kasus di sekolah, di mana kasus tersebut bisa dikategorikan dilema etika atau yang lebih dikenal dengan kasus benar lawan benar, atau bisa jadi Bapak bertemu dengan kasus rujukan moral atau kita kenal dengan benar lawan salah. Mungkin sebelumnya bisa Bapak menceritakan bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut berupa dilema etika atau rujukan moral. Oh, seperti itu Pak ini ya. Tentunya saya di sini juga ya lumayan lama, jadi kalau di sini hampir 4 tahunan, tentu juga tidak dipungkiri lagi ada beberapa kasus-kasus yang sering terjadi. Untuk mengidentifikasi ini masuk ke dilema etika atau ke rujukan moral, maka yang saya lakukan adalah menganalisa kasus apa yang terjadi. Saya analisa dulu. Jadi setelah analisa nanti ketahuan ini masuknya di dilema etika atau di rujukan moral, gitu Pak. Oke, berarti dianalisa Ya, Pak D. dianalisa. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, yaitu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau ada dua kasus ada kasus dilema etika yang saling kepentingan keduanya sama benar dan sesuai mengandung kebaikan, maka saya harus memilih salah satu. Itu minimal itu harus mendukung visi misi sekolah kami yang sudah kami canangkan. Secara khususnya itu juga harus ada keterpihakan untuk perbaikan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita tahu bahwa itu mendukung salah satu, mendukung visi misi kita, maka kita memilih dari dua kepentingan itu mana yang lebih istilahnya urgent, lebih mendesak untuk segera diambil tindakan. Itu Pak, baru itu yang saya lakukan antara di sini. Oke, berarti ada 3 poin Pak D. Yang pertama, Bapak setelah menganalisis kasus tersebut kemudian mendukung visi dan misi. Yang kedua, ada keterpihakan kepada siswa. Dan yang ketiga, Bapak memilih mana dulu keputusan yang lebih urgent. Begitu Pak D? Oke, bisa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu dalam pengambilan keputusan itu ya. Yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya, kasusnya. Setelah ketemu ini kasus apa atau etika apa yang muncul ini, maka istilahnya keadilan, keadilan dengan kasihan gitu ya. Ini kan itu harus keadilan ya, harus antara ini ada misalnya ada dua kasus, satu itu dia menunjukkan keadilan, yang satunya itu keibaan kasihan gitu. Maka kita identifikasi dulu yang mungkin kasus ini apa
antara mendesak apa tidak. Pengambilan keputusan ini untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, kita harus tahu identifikasinya. Setelah ketahuan identifikasi, maka harus dicari tahu dulu apa saja yang terkait dengan kasus ini, siapa saja yang terkait dalam kasus ini. Setelah tahu siapa dan apa saja yang terkait kasus itu, selanjutnya adalah kita memilih dan memilah kasus itu. Kita memilahnya ini masuk kasus etika, dilema etika atau kasus rujukan moral. Setelah itu kan kita menentukan tujuan. Tujuannya apa kita mengambil keputusan ini? Jadi harus tahu dulu tujuannya. Kalau sudah tahu tujuannya, kita akan mudah nanti goalnya dalam mengambil keputusan. Jadi selanjutnya adalah mengambil keputusannya itu. Setelah tahu tujuannya apa, kita ambil. Jadi kita menyelesaikan tujuan kita tadi. Setelah kita ambil keputusan dijalankan, tetap kita harus evaluasi. Jalannya dievaluasi, sudah berjalan itu apakah keputusan kita itu sudah sesuai atau belum, perlu perubahan apa tidak, atau perlu pergantian apa tidak. Keputusan itu kita evaluasi lagi. Tidak ada keputusan yang pasti, yang saya ambil itu pasti benar, itu tidak ada. Saya tidak benar itu, tapi paling tidak mendekati, berusaha untuk mengambil keputusan yang paling baik. Tapi tetap kita evaluasi dari berbagai masukan juga dari teman-teman atau pihak yang lain, kita masukan ini Pak. Yang salah selama ini seperti itu. Oke, Pak. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil, yang pertama mengidentifikasi, kemudian cari dulu apa yang terkait dan siapa yang terkait, kemudian yang ketiga memilih dan memilah apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, kemudian yang keempat menentukan tujuan, dan yang terakhir mengevaluasi keputusan tersebut. Mengambil keputusan dulu baru dievaluasi ya. Kan setelah tujuannya apa, kita ambil jobnya kan endingnya di pengambilan keputusan itu. Berarti menentukan tujuan, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi keputusan tersebut, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif adalah yang pertama, satu, keputusan yang kita ambil itu jangan sampai melanggar aturan yang sudah kita tetapkan di sekolah, baik peraturan itu yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang sifatnya secara intern di sekolah ini yang sudah disepakati bersama. Minimal itu ya. Yang kedua adalah didukung sumber daya yang ada. Ada dukungan dari sumber daya yang ada di sekolah itu akan lebih efektif. Kita mau ngambil keputusan kalau nggak ada dukungan dari sumber daya yang ada, ya nonsen gitu Pak. Pasti akan susah untuk menjalankannya. Oke, berarti ada dua hal yang menurut Bapak dianggap efektif ya. Yang pertama itu keputusan itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah. Kemudian yang kedua ada dukungan dari sumber daya yang ada di sekolah. Ngoten Pak. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau dalam pengambilan keputusan
keputusan itu yang saya alami itu malah justru munculnya dari saya sendiri, Pak. Dari diri saya sendiri, mungkin dari karakter saya atau kepribadian saya gitu ya. Saya itu kadang-kadang bimbang untuk mengambil keputusan itu ya. Jadi nanti keputusan yang saya ambil itu kadang-kadang mengikuti karakter saya gitu. Gitu. Itulah tantangan. Sebenarnya kan itu tidak boleh gitu. Kita harus menyesuaikan dengan apa kita harus sesuai dengan tujuannya, apa yang terkait tadi, sesuai dengan misi-misi sekolah kita kan gitu. Berarti tantangan Bapak dari diri saya. ngoten nggih, kepribadian ngoten Pak. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tapi misalkan ada kasus ini harus ditangani atau ada jadwal itu kalau saya sendiri itu lihat-lihat dulu kasusnya ya, situasi dan kondisinya. Kalau memungkinkan untuk bisa saya tangani waktu itu juga ketika itu ya saya tangani, saya ambil keputusan waktu itu juga. Tapi kalau memang ada kasus-kasus yang membutuhkan pemikiran yang lebih luas, membutuhkan masukan-masukan dari orang lain ya, maka saya harus menunda ya, paling tidak membuat jadwal lah, jadwal musyawarah dengan teman-teman atau jadwal konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait tapi menyesuaikan kasusnya. Jadi nggak semua kasus harus saya selesaikan, saya ambil keputusan dari itu juga, dan nggak semua kasus saya jadwalkan. Jadi menyesuaikan kasusnya, tingkat kerumitan kasusnya. Berarti menyesuaikan kasusnya Pak bisa jadi diputuskan saat itu juga, atau jika butuh koordinasi, butuh waktu ngoten Pak selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Seseorang atau faktor-faktor yang mendukung. Faktor berarti ada faktor-faktor yang mendukung. Tadi sudah jelaskan termasuk bagian tadi ya. Kan berarti masuk ke diri saya, itu saya anggap faktor internal diri saya. Jadi ada sarana prasarana yang mendukung, tadi masuk eksternal. Kalau itu saya pilih itu ada dua faktor yang mendukung, itu internal itu ya dan eksternal. Internal itu salah satu contohnya adalah pengetahuannya sendiri, tingkat luas pengetahuannya sendiri itu akan mendukung saya dalam mengambil keputusan. Jadi pengetahuan tentang kasus itu, misalnya ini kasusnya tentang apa, saya punya pengetahuan tentang itu juga. Kalau saya punya, berarti akan cepat mengambil keputusan dan mungkin akurat gitu. Dan yang lain adalah pengalaman. Tentunya pengalaman dalam pengambilan keputusan itu semakin banyak, maka akan semakin mudah untuk mengambil keputusan dalam menentukan keputusan yang paling baik tadi. Karena yang ada dua keputusan yang baik, tapi kan harus mengambil mana yang lebih baik, yang paling baik. Jadi dari diri saya itu adalah pengetahuan saya dan pengalaman itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah kepribadian. Ini juga mempengaruhi sangat, meskipun kepribadian itu nggak terlihat ya.
tapi itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh dalam seseorang pengambilan keputusan. Kalau misalnya contohnya begini, waktu saya menghadapi kasus itu, mungkin saya dalam banyak masalah, dalam kondisi emosional saya yang lebih pasti kurang baik, maka ini akan mempengaruhi keputusan saya yang saya ambil waktu itu. Ya. Jadi kepribadian sangat berpengaruh. Ya. Yang kedua tadi adalah faktor eksternal. Internal itu adalah faktor orang lain. Ya. Itu juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena ini adalah sebagai dasar pengalaman seseorang, ya, belajar dari orang lain bagaimana cara mengambil keputusan. Faktor eksternal lainnya adalah sumber daya atau sarana prasarana lain yang mendukung dalam mengambil keputusan, nanti mendukung apa tidak, itu juga sangat penting. Oke, berarti ada dua faktor, Pak. Ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu terkait pengetahuan, pengalaman Bapak atau kepribadian Bapak terkait kasus. Kemudian kalau faktor eksternal bisa orang lain atau sarana prasarana yang ada. Sumber daya alam yang lain. Oke, sumber daya yang mendukung. Terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ketika kita menghadapi dilema etika, ya, itu kita harus segera mengambil keputusan, memilih salah satu yang paling baik. Keputusan itu paling tidak cepat dan tepat. Oke, berarti cepat dan tepat, Tepat ya. Berani Pak. Oke, ngoten Pak, wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya terkait dengan bagaimana selama ini Bapak sebagai kepala sekolah SDN 1 Jimbung mengambil keputusan-keputusan. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Badul, semoga apa yang diperoleh hari ini bermanfaat bagi saya pribadinya. Saya hanya bisa berdoa semoga semuanya sukses, selalu sehat. Assalamualaikum.